Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Esti Retnaningrum, kemudian Ibu Yuliana Darmawati dari program studi pendidikan dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Perkenankanlah kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait materi, hakikat, prinsip, jenis, dan langkah-langkah keterampilan menulis di kelas awal dan kelas tinggi. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar sebagai bekal belajar sehingga bisa mempelajari apapun. Tanpa memiliki keterampilan tersebut, maka pengetahuan apapun yang diberikan akan sia-sia dan tidak berarti. Kemampuan menulis tidak dapat diperoleh secara alamiah, tetapi melalui proses belajar mengajar. Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan, sehingga pembelajarannya pun perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak sekolah dasar. Oleh karena itu, pembelajaran menulis di sekolah dasar perlu mendapat perhatian yang optimal, sehingga dapat memenuhi target kemampuan menulis yang diharapkan. Karena tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis, peserta didik akan mengalami kesulitan belajar di masa mendatang. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran menulis di sekolah dasar, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran menulis secara tepat. Hakikat menulis. Menurut Tarigan 1986 dalam Muklisah 1996 di halaman 254, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menurut Rofiuddin tahun 2001 pada halaman 193, menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Hakikat menulis adalah menyampaikan ide atau gagasan dan pesan dengan menggunakan lambang grafis atau tulisan. Seperti halnya pada pembelajaran membaca, pembelajaran menulis di sekolah dasar juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, keterampilan menulis di kelas awal atau rendah. Yang kedua, keterampilan menulis di kelas tinggi. Keterampilan menulis di kelas rendah sekolah dasar. Pengertian menulis di kelas rendah. Menulis merupakan kegiatan mengungkapkan ide menjadi suatu tulisan yang dapat dibaca dan dinikmati oleh orang lain. Pembelajaran keterampilan menulis permulaan di sekolah dasar merupakan pembelajaran dasar serta pengenalan siswa kepada kegiatan menulis itu sendiri. Apabila dasar baik, maka dapat diharapkan hasil pembelajarannya pun akan baik pula. Dan sebaliknya, jika dasar itu kurang baik, maka dapat diperkirakan hasil pembelajarannya akan kurang baik juga. Tujuan menulis di kelas rendah. Menurut Darmiati Suhdi dan Budiasih tahun 1996 di halaman 125, menuliskan tujuan menulis permulaan di kelas 1 SD adalah sebagai berikut. Siswa mampu menulis kata-kata dan kalimat sederhana. Siswa mampu menuliskan kegiatan sehari-hari dengan kalimat sederhana. Siswa mampu menceritakan dan menulis tentang benda-benda yang dikenal di sekitarnya dengan kalimat sederhana. Menurut Supriyadi dan kawan-kawan tahun 1992 di halaman 217-218 menyebutkan bahwa tujuan menulis permulaan ialah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau perasaan secara tertulis. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran menulis permulaan adalah agar siswa paham dan menjadi
memiliki dasar yang benar dalam menulis, seperti kerapian, kejelasan, pembuatan kalimat yang tepat, dan juga ketepatan huruf yang digunakan. Yang pertama, keterampilan menulis di kelas rendah atau kelas awal. Menulis permulaan merupakan tahapan proses belajar menulis bagi murid sekolah dasar di kelas awal, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kegiatan menulis di kelas rendah lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat mekanis. Kegiatan mekanis yang dimaksud dapat berupa A. Sikap duduk yang baik dalam menulis, B. Cara memegang pensil atau alat tulis, C. Cara memegang buku, D. Melemaskan tangan dengan cara menulis di udara, E. Melemaskan jari-jari melalui kegiatan menggambar, menjiplak, atau ngeblat, juga melatih dasar-dasar menulis. Dasar-dasar menulis di kelas rendah, yaitu menulis permulaan. Lagu ABC untuk pengenalan alfabet, memegang pensil, menggoreskan pensil, urutan pengenalan huruf, asosiasi huruf, kreasi kata atau kalimat awal. Lagu ABC. Pengenalan huruf dengan lagu ABC tentu sangat membantu bagi peserta didik yang sama sekali belum mengenal huruf. Dengan demikian, peserta didik yang belum pernah diajari huruf oleh orang tuanya ataupun belum diajarkan saat di taman kanak-kanak dapat dikenalkan dengan huruf melalui lagu huruf ABC. Bagaimana lagunya? Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Sekarang aku tahu, ayo belajar denganku. Nah, demikian tadi adalah sebuah contoh nyanyian lagu ABC untuk menghafalkan huruf abjad A sampai Z. Selanjutnya adalah cara memegang pensil. Tidak semua peserta didik mengetahui cara memegang pensil yang benar saat berada di kelas 1. Memegang pensil pun perlu terbiasa. Nah, dengan demikian peserta didik yang oleh orang tuanya tidak diajarkan cara memegang pensil dan menulis, di sini siswa memiliki kesempatan untuk belajar memegang pensil. Menurut Surana tahun 2005 di halaman 121 mengemukakan bahwa langkah-langkah dan cara menulis diantaranya adalah A. Tangan kanan untuk menulis, B. Tangan kiri untuk menekan buku, C. Jari tangan kanan untuk memegang pensil, D. Pensil di antara ibu jari dan telunjuk, E. Ibu jari telunjuk dan jari tengah menekan pensil, F. Ujung pensil di antara ketiga jari tersebut, G. Ibu jari menekan pensil setengah sentimeter di atas ujung telunjuk. Berikut ini tutorial memegang pensil yang benar. Silahkan diperhatikan dengan baik ya. Cara memegang pensil untuk menulis. Untuk menulis, kita menggunakan tangan kanan. Dari 5 jari ini, kita memakai 3 jari saja ya. 2 jari lagi kita lipat. Nah, kita pakai jempol, telunjuk, sama jari tengah. Seperti ini. Kemudian, pensilnya kita jepit di antara jempol dan telunjuk. Jari tengahnya kita simpan di bawah sebagai penyangga. Seperti ini. Sekali lagi ingat, telunjuk sama jempol menjepit pensil, kemudian jari tengahnya simpan di bawah. Selamat mencoba!
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. Nah, demikian tadi adalah tutorial memegang pensil yang benar. Mari kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Menggoreskan pensil. Menggoreskan pensil merupakan latihan awal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Di kelas 1 ini, menggoreskan pensil dilakukan oleh semua peserta didik. Mereka dapat menggoreskan pensil di bukunya masing-masing. Peserta didik menggoreskan pensilnya dengan secara miring atau diagonal, secara tegak atau vertikal, secara mendatar atau horizontal, dan secara lingkaran atau circle atau oval. Nah, berikut ini cara mengajarkannya di kelas. Selamat memperhatikan. Menulis permulaan membuat garis. Yang pertama, garis tegak. Dari atas ditarik ke bawah. Dari atas tarik ke bawah. Atas tarik ke bawah. Sekali lagi, atas tarik ke bawah. Yang kedua, garis lurus. Nah, dari kiri kita tarik ke kanan. Dari kiri kita tarik ke kanan, kiri tarik ke kanan. 3. Garis miring. Dari kiri atas kita tarik ke kanan bawah, kiri atas, kanan bawah, kiri atas, kanan bawah, kiri atas, kanan bawah. Nah, sekarang yang miring ke kanan, kita ambil dari kanan atas, tarik ke kiri bawah. Kanan atas, kiri bawah, kanan atas, kiri bawah. Yang keempat, membuat garis lengkung. Dari bawah ke atas, bawah lagi. Bawah ke atas, bawah lagi. Bawah ke atas, bawah lagi. Garis lengkung yang satu. Sekarang kita balik. Nah, seperti ini ya. Seperti mangkuk. Atau seperti perahu. Yang kelima, kita akan membuat bulatan. Dari atas ke bawah, ke atas lagi. Bisa ya? Atas ke bawah, ke atas lagi. Atas, bawah, ke atas lagi. Seperti telur kan? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. Nah, tadi adalah cara mengajarkan cara menulis permulaan di kelas 1 ya. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Urutan pengenalan huruf. Mengenalkan huruf kepada siswa kelas 1 tidak bisa secara sekaligus 26 huruf dalam satu kali pertemuan ya. Misalnya dalam suatu pertemuan kita bisa mengenalkan 5 atau 6 huruf, atau bisa kita sesuaikan dengan kondisi pada masing-masing siswa yang tentunya berbagai siswa itu memiliki kondisi yang berbeda. Jadi kita sesuaikan saja. Kemudian urutan pengenalan huruf yang disampaikan kepada peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf vokal A, I, U, E, O, dan E. Kemudian huruf konsonan 1, C, D, G, J, Y. Kemudian huruf konsonan 2, B, H, K, L, T. Kemudian huruf konsonan 3, M, N, S, P, R, W. Kemudian huruf konsonan 4, F, Q, V, X, Z. Dan berikut ini cara mengajarkan menulis huruf abjad dengan benar. Silakan diperhatikan. Nah, kita akan membuat huruf abjad sesuai dengan aturan. Bagaimanakah caranya? Perhatikan dengan baik. Kita akan menulis huruf A diawali dengan garis lengkung, kemudian garis tegak.
Setelah huruf A adalah huruf B diawali dengan garis tegak, kemudian garis lengkung. Selanjutnya adalah huruf C, cukup dengan garis lengkung saja. Setelah C adalah huruf D, kita buat dengan garis lengkung, baru garis tegak. Setelah D adalah huruf E, garis bubuk, garis lengkung. Dan F kita buat garis seperti ini dan diberi garis bubuk. Kemudian huruf G kita beri garis lengkung, kita beri garis tegak berbelok. Untuk H garis tegak, garis lengkung. Untuk I kita cukup buat garis tegak, kita beri titik. Kemudian J kita bikin seperti gagang payung ya, kemudian diberi titik di atasnya. Kemudian huruf K kita buat garis tegak terlebih dahulu, kemudian miring dan miring. Kemudian L garis tegak saja. Kemudian M kita buat garis tegak, garis lengkung dan garis lengkung lagi. Untuk N kita buat garis tegak, kemudian garis lengkung. O kita buat lingkaran penuh. Kemudian P garis tegak dan garis lengkung. Kemudian H garis lengkung dan garis tegak. Kemudian R garis tegak, garis lengkung. Kemudian S adalah dua garis lengkung yang tidak berhadapan. Kemudian kita buat garis tegak, garis bubuk, dan garis bubuk ini membentuk huruf T. Selanjutnya adalah huruf U. Garis tegak, garis bubuk, garis tegak. Selanjutnya adalah huruf V, garis miring, dan garis miring. Selanjutnya adalah huruf W. Kita buat seperti ini. Ya. Kemudian huruf X. Kemudian huruf Y. Demikian. Kemudian huruf Z. Garis bubuk, garis miring, garis bubuk. Demikian ini adalah cara menulis huruf abjad dengan huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Ini adalah huruf kecil, huruf A sampai huruf Z dengan cara yang benar. Nah, demikian tadi adalah cara mengajarkan menulis huruf abjad dengan benar. Selanjutnya adalah kita belajar tentang asosiasi huruf. Dalam pengenalan huruf, peserta didik perlu mengenal kemiripan huruf dengan benda-benda di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena dengan anak-anak mengenal kemiripan seperti benda-benda di sekitarnya, akan dapat mempermudah peserta didik dalam mengingat huruf tersebut. Misalkan ada huruf A, kita asosiasikan dengan apel. Kemudian ada huruf B, diasosiasikan dengan gambar bebek. Ketika anak melihat gambar bebek, dia akan ingat huruf B. Kemudian C dengan cherry, kemudian huruf D dengan donat, dan E dengan es krim, dan seterusnya. Hal ini bisa mempermudah peserta didik dalam mengingat huruf-huruf tersebut. Selanjutnya adalah kreasi kata atau kalimat awal. Yang perlu dikenalkan kepada peserta didik adalah secara bertahap, dimulai dari vokal A, vokal I, vokal U, kemudian vokal E, vokal O, akhiran M, akhiran H, akhiran I, akhiran S, akhiran R, akhiran N, akhiran N, akhiran eng ditambah huruf vokal. Misalnya M besar dan M kecil ya, kita kenalkan ma, mi, mu, mi, mu. Ma adalah mata, terdiri dari huruf M, A, T, A. Kemudian mi, minum. M, I, N, U, M. Kemudian mu, muka. M, U, K, A. Me, merah. Terdiri dari huruf M, E, R, A, H.
Kemudian mobil, M-O-B-I-L. Selanjutnya adalah bentuk latihan menulis. Latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar. Tadi kita sudah menjelaskan tangan kanan untuk menulis, tangan kiri untuk menekan buku, jari tangan kanan untuk memegang pensil, kemudian pensil di antara ibu jari dan telunjuk. Ibu jari telunjuk dan jari tengah menekan pensil dengan luwes dan tidak kaku. Kemudian ujung pensil di antara ketiga jari tersebut. Kemudian ibu jari menekan pensil setengah sentimeter di atas ujung telunjuk. Kemudian badan tegak, tidak menempel pada meja, menghindari anak-anak menjadi ngantuk ya. Selanjutnya adalah jarak mata dengan buku kurang lebih 25 hingga 30 cm dari mata dengan buku. B. Latihan gerakan tangan. Mula-mula dengan melatih gerakan tangan menulis di udara dengan bantuan pensil atau dengan jari telunjuk. Jadi tangan kanan kita diangkat, kemudian menggunakan jari telunjuk atau kita memegang pensil, kita menuliskan angka, menuliskan huruf di udara ya, mengikuti prosedur yang benar yang dicontohkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian anak-anak dilanjutkan dengan menulis dalam buku latihan. Misalkan anak-anak silahkan diangkat tangan kanannya, kemudian mana jari telunjuknya, kemudian siswa diminta untuk menuliskan angka 1, yaitu kita membuat garis tegak dimulai dari atas, kita tarik garis ke bawah. Kemudian membuat angka 2, kita pertama kali membuat garis lengkung, kemudian garis bubuk atau garis mendatar, dan seterusnya. Kemudian siswa diminta untuk mempraktikannya untuk menulis pada buku tulisnya masing-masing. Agar kegiatan ini menarik, sebaiknya disertai dengan kegiatan bercerita. Misalnya untuk membuat garis tegak lurus, guru dapat bercerita dengan pagar. Kemudian lingkaran seperti telur. Kemudian garis mendatar dikatakan sebagai garis bubuk, dan seterusnya. Latihan mengeblat. Mengeblat itu apa sih? Mengeblat adalah menirukan atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas suatu tulisan yang sudah disediakan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Maksudnya dapat dilakukan siswa dalam kegiatan mengeblat ini, misalnya dilakukan dengan menggunakan kertas tipis, menggunakan karbon, dan menebalkan tulisan yang sudah ada. Sebelum anak melakukan kegiatan ini, guru hendaknya memberi contoh cara menulis dengan benar di papan tulis, kemudian menirukan gerakan tersebut dengan cara menulis di udara. Nah, setelah itu kegiatan mengeblat dimulai dengan pengawasan dan bimbingan yang harus dilaksanakan secara individual sampai seluruh anak bisa melakukannya dengan benar. D. Menghubung-hubungkan pada titik yang membentuk tulisan. Hal ini dapat dilakukan pada buku-buku khusus yang menyajikan latihan semacam ini, seperti contoh yang kami sajikan di sini ya. Jadi ada titik-titik, nanti siswa diminta untuk menghubung-hubungkan sehingga menjadi huruf-huruf yang ada dalam contoh ini, seperti huruf A, B, C yang diasosiasikan dengan A apel, kemudian B bunga, C cicak, dan seterusnya. Tergantung dari buku mana yang kita gunakan ya. Selanjutnya adalah latihan menatap bentuk tulisan. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih koordinasi antara mata, ingatan, dan jemari anak ketika akan menulis, sehingga anak dapat mengingat bentuk kata atau bentuk huruf dalam benaknya dan memindahkannya ke jemari-jemari tangannya sehingga menjadi sebuah tulisan-tulisan. Dengan demikian, gambaran kata yang hendak ditulis tergores dalam ingatan dan pikiran siswa pada saat menuliskannya. Misalnya siswa menatap huruf B, kemudian anak itu dengan segera menuliskan huruf B pada buku tulisnya, dan seterusnya. Kemudian latihan menyalin ya, latihan menyalin baik dari buku pelajaran maupun dari tulisan guru yang ada di papan tulis. Latihan ini diberikan setelah dipastikan
bahwa semua anak telah mengenal huruf dengan baik. Ada berbagai proses variasi latihan menyalin, diantaranya menyalin tulisan apa adanya sesuai dengan sumber yang ada, kemudian menyalin dengan cara yang berbeda, misalnya dari huruf cetak ke huruf tegak bersambung, atau sebaliknya, menulis dari huruf tegak bersambung ke huruf cetak. Huruf tegak bersambung biasanya kalau di sekolah kami dikatakan dengan menulis halus, mungkin sama dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya menulis kalimat sederhana dengan huruf tegak bersambung. Jadi sudah ada huruf cetak, kita diminta anak-anak diminta untuk menuliskannya dalam bentuk huruf tegak bersambung. Selanjutnya adalah menulis halus atau indah, latihan menulis halus atau menulis indah. Latihan ini dapat dilakukan dengan menggunakan buku bergaris untuk latihan menulis atau buku kotak atau buku streaming ya, untuk menulis indah. Kemudian latihan dikte atau imla. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam mengkoordinasikan antara ucapan, pendengaran, ingatan, dan jari jemari ketika menulis. Nah, sehingga ucapan seseorang itu dapat didengar, diingat, dan dipindahkan ke dalam wujud tulisan dengan benar. Latihan melengkapi tulisan atau melengkapi huruf. Jadi pada latihan ini siswa diminta untuk melengkapi kata atau huruf yang hilang pada kata tersebut. Contohnya S, A, R, A, P, hurufnya hilang kemudian ada N. Kita diminta untuk melengkapi ya, anak-anak diminta untuk melengkapi kira-kira huruf apa untuk melengkapi kata ini. Sarapan, ternyata ini kurang huruf A. Kemudian menari, harusnya ini menari ya, baru ada huruf M-E-N-A-R, dibaca menar, kurang apa ini? Kurang I. Nah, seperti itu. Kemudian latihan mengarang sederhana dengan bantuan gambar. Latihan ini dimaksudkan untuk melatih koordinasi mata, ingatan, dan jemari anak ketika akan menulis sehingga anak dapat mengingat bentuk kata. Contohnya, buatlah kalimat sederhana sesuai dengan gambar tersebut. Ada gambar seorang anak sedang menyiram bunga. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat sesuai apa yang mereka lihat dengan bantuan gambar ya. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Yang pertama adalah menulis huruf kecil. Tujuannya ialah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis, disajikan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan huruf, suku kata, atau kalimat. Kata-kata atau kalimat. Kemudian menulis permulaan dengan huruf besar pada awal kalimat di kelas 2. Tujuannya adalah siswa memahami siswa dapat memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar. Dan selanjutnya adalah jenis-jenis menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Yang pertama adalah menulis huruf kecil. Tujuannya ialah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau pesan secara tertulis, disajikan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan huruf, suku kata, atau kalimat. Kata-kata atau kalimat. Kemudian menulis permulaan dengan huruf besar pada awal kalimat di kelas 2. Tujuannya adalah siswa memahami siswa dapat memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar. Jenis-jenis menulis di kelas rendah atau menulis permulaan. Menulis huruf kecil tujuannya ialah agar siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar dan mengkomunikasikan ide atau perasaan secara tertulis. Disajikan secara bertahap dengan menggunakan pendekatan huruf, suku kata, kata-kata, atau kalimat.
menulis permulaan dengan huruf besar pada awal kalimat di kelas 2. Tujuannya adalah siswa memahami cara menulis permulaan dengan menggunakan ejaan yang benar, mengkomunikasikan ide, perasaan secara tertulis. Proses belajar mengajarnya menggunakan pendekatan spiral. Maksudnya huruf demi huruf diperkenalkan secara berangsur-angsur sampai pada akhirnya semua huruf dikuasai oleh para siswa. Yang pertama, menulis permulaan dengan huruf kecil itu dimulai di kelas 1. Kemudian menulis permulaan dengan huruf besar pada awal kalimat itu dimulai di kelas 2. Kemudian menulis permulaan dengan menggunakan tanda titik pada akhir kalimat. Menulis permulaan menggunakan tanda koma untuk memisahkan bagian kalimat. Menulis permulaan dengan menggunakan tanda tanya untuk kata-katanya, dan menulis permulaan dengan menggunakan tanda seru untuk kalimat perintah atau suruhan. Menulis permulaan dengan menulis kata yang berstruktur fonem KKV. Menulis permulaan dengan menulis kata yang berstruktur fonem KKVK. Menulis permulaan dengan menulis kata yang mengandung diftong au yang mendapat akhiran an, contohnya kemauan, kekacauan, kerisauan, dan sebagainya. Kemudian menulis permulaan dengan menulis kata yang mengandung diftong au yang mendapat akhiran kan, contohnya adalah menghiraukan, dan sebagainya. Metode pembelajaran menulis di kelas rendah diantaranya adalah metode eja, kemudian metode suku kata dan metode kata, kemudian metode global, metode struktural analisis sintesis atau SAS, kemudian metode demonstrasi, metode ceramah, metode penugasan, metode tanya jawab, metode abjad, dan metode bumi. Beberapa kendala yang sering dihadapi di kelas rendah adalah kesulitan menulis huruf F, Q, X, Z. Ada huruf yang sering tertukar antara B dan D atau sebaliknya, juga M dan N atau sebaliknya. Ada pengembangan tulisan M, N-nya menjadi G dan Y. Ada penambahan tulisan H dan Y, misalnya saat menulis saya menjadi saya, iya menjadi iya. Solusinya adalah peserta didik harus sering diberi motivasi belajar baik oleh guru maupun orang tua dengan penuh kesabaran. Kemudian siswa diberi buku bacaan yang menarik. Di dalam buku tersebut terdapat banyak kata yang memunculkan huruf-huruf yang jarang ditemui nih, seperti huruf F, Q, X, dan Z. Kemudian diberikan pembiasaan literasi membaca, karena dengan bacanya banyak atau banyak membaca akan bertambah penguasaan huruf-hurufnya. Jenis menulis permulaan diajarkan kepada siswa secara bertahap, mulai dari yang dianggap mudah dipahami, kemudian siswa sampai dianggap rumit sama siswa. Selain itu, jenis menulis permulaan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan siswa, mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, hingga jenis-jenis menulis permulaan dapat dikuasai siswa secara menyeluruh. Keterampilan menulis di kelas tinggi sekolah dasar. Keterampilan menulis di kelas tinggi atau lanjutan ini diberikan kepada siswa mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 sekolah dasar. Menulis di kelas tinggi ini merupakan kelanjutan dari menulis di kelas rendah yang biasanya disebut sebagai menulis lanjut. Menulis lanjut diberikan di kelas 4 sampai kelas 6, ini berisi kegiatan-kegiatan bahasa tulis yang lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya dan bidang pekerjaan pada khususnya. Pembelajaran menulis di kelas lanjut ini diperkenankan dalam pelatihan penulisan berbagai bentuk tulisan, misalnya surat, prosa, puisi, pidato, naskah drama, laporan, kemudian naskah berita, pengumuman, iklan, cara menulis ringkasan, dan mengisi formulir, dan sebagainya. Kegiatan menulis tidak dapat terlepas dari kegiatan bahasa lainnya ya, seperti kegiatan membaca, menyimak, dan berbicara. Untuk itu, dalam pelaksanaan pembelajaran menulis di SD ini, guru harus dapat memadukan keempat unsur kebahasaan tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Pembelajaran menulis di SD kelas tinggi ini dibedakan berdasarkan jenis tulisannya, antara lain deskripsi, narasi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Pembelajaran menulis di kelas tinggi dapat dilakukan melalui beberapa langkah-langkah berikut.
Yang pertama, kegiatan menulis berdasarkan rangsangan visual, rangsangan suara, kemudian rangsangan buku, kemudian kegiatan menulis laporan, kegiatan menulis surat, kegiatan berdasarkan tema tertentu, kemudian menuliskan karangan bebas. Hasil belajar atau tujuan pembelajaran menulis di kelas tinggi adalah kita awali dari kelas 4, memahami isi percakapan dan melengkapi percakapan yang rumpang, menulis deskripsi tentang benda sekitar dengan bahasa yang runtut, atau siswa menceritakan secara runtut. Kemudian mengisi formulir dengan benar, memahami isi cerita terlebih dahulu dan selanjutnya melengkapi isi cerita, menulis surat untuk teman sebaya dengan bahasa yang komunikatif, menulis cerita berdasarkan pengalaman, menulis pengumuman dengan bahasa yang komunikatif, kemudian membuat pantun sederhana. Kemudian di kelas 5 ini lebih grade-nya naik dari yang kelas 4, artinya kesulitannya lebih dibandingkan yang di kelas 4 ya. Yang pertama adalah menulis dengan gambar seri yang diacak, kemudian menulis karangan dengan bahan yang tersedia, kemudian menyusun kerangka dengan menggunakan kerangka karangan agar pembahasannya tidak melebar kemana-mana, kemudian menulis kartu pos dengan benar, menulis surat pribadi dalam beberapa kalimat yang efektif, kemudian menyusun laporan dengan tahapan yang benar, menulis secara ringkas isi buku pengetahuan dari cerita dalam beberapa kalimat dengan kata sendiri, menulis kejadian penting dalam buku harian dengan ragam bahasa yang sesuai, menuangkan gagasan dalam bentuk puisi. Dan di kelas 6 ini tentunya grade-nya lebih sulit dari kelas 4 dan 5 ya, tingkat kesulitannya lebih. Yang pertama adalah menulis daftar riwayat hidup dengan benar, menyusun naskah pidato dengan bahasa yang komunikatif dan santun, menyampaikan informasi dalam bentuk iklan dengan bahasa yang komunikatif, membuat ringkasan dari teks yang dibaca atau didengar, menyusun rangkuman dari berbagai teks bacaan yang memiliki kesamaan tema, menulis surat resmi dengan memperhatikan pilihan kata sesuai dengan yang dituju, kemudian menyusun percakapan berdasarkan gambar. Kesimpulannya adalah membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar sebagai bekal belajar sehingga bisa mempelajari apapun. Tanpa memiliki keterampilan tersebut, maka pengetahuan apapun yang diberikan akan sia-sia dan tidak berarti. Oleh karena itu, pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar merupakan salah satu garapan yang memegang peranan penting dan perlu mendapat perhatian yang optimal sehingga dapat memenuhi target kemampuan yang diharapkan. Karena tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis, terutama di sini adalah menulis yang kita bahas, maka akan mengalami kesulitan belajar di masa mendatang. Kemampuan menulis tidak dapat diperoleh secara alamiah, tetapi melalui proses belajar mengajar. Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan sehingga pembelajarannya pun perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak di sekolah dasar. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa menulis merupakan kemampuan dasar sebagai bekal belajar menulis di jenjang berikutnya. Oleh karena itu, pembelajaran menulis di sekolah dasar perlu mendapat perhatian yang optimal sehingga dapat memenuhi target kemampuan menulis yang diharapkan. Agar siswa memiliki pemahaman dan keterampilan menulis, diperlukan suatu perencanaan pembelajaran menulis yang tepat terencana dengan strategi pembelajaran yang efektif. Kritik dan saran. Kami sangat memahami bahwa presentasi ini cukup panjang dan mungkin sedikit menjenuhkan. Maka dari itu, kami berharap adanya dukungan, kritik, dan saran dari teman-teman mahasiswa untuk memperbaiki hasil diskusi dari kelompok kami agar hasilnya lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga bacaan ini bermanfaat dan kami sebagai kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.